Satu hari aja bisa menghasilkan 200.000 telur. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Rabban sebagai edukasional kalian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu parasit, yaitu tentang cacing soil transmitted helminth. Nah, parasit yang memiliki kemampuan soil transmitted helminth itu terbagi menjadi 4 cacing. Ada Ascaris lumbricoides, ada Trichuris trichiura, kemudian ada cacing tambang, kemudian yang keempat yaitu Strongyloides tercoralis. Nah, dari keempat cacing itu tadi nanti saya akan bedah satu persatu supaya kalian paham dan mengetahui perbedaan spesies dari keempat cacing itu tadi. Nah, persamaannya yaitu sama-sama soil transmitted helminth. Nah, perbedaannya itu di morfologinya sama stadiumnya. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita bedah dulu, maksudnya dijelaskan dulu apa sih artinya soil transmitted helminth itu. Nah, soil transmitted helminth itu penularan. Jadi nematoda usus lebih sering disebut sebagai cacing perut. Nah, penularannya sebagian besar melalui tanah yang digolongkan dalam STH. Jadi soil transmitted helminth itu disingkat sebagai STH. Nah, spesies yang terpenting bagi manusia adalah Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus. Nah, Ancylostoma duodenal sama Necator americanus itu merupakan cacing tambang. Kemudian ada Strongyloides tercoralis sama Trichuris trichiura. Kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu cacing Ascaris lumbricoides. Nah, cacing ini itu dibagi menjadi 2 stadium, ada stadium telur sama stadium cacing dewasa. Nah, untuk stadium telur itu terbagi menjadi 3 lapisan, ada lapisan albuminoid, hyalin sama vitellin. Kemudian untuk stadium cacing itu terdiri menjadi 2 jenis kelamin. Yang pertama yaitu jantan itu berukuran 10-30 cm. Kemudian betina itu mencapai 22-35 cm. Nah, cacing ini itu mampu menghasilkan sebanyak 100.000 atau 200.000 butir telur. Duh, menakutkan ya guys, satu hari aja bisa menghasilkan 200.000 telur. Ih. Nah, orang kalau sudah terkena dengan cacing ini maka akan terdiagnosis sebagai penyakit askariasis. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu Trichuris trichiura. Nah, itu ada 2 stadium juga. Jadi Ascaris sama Trichuris memiliki persamaan, yaitu stadiumnya ada stadium telur sama stadium cacing dewasa. Nah, untuk stadium telur itu ukurannya itu mencapai 50-54 mikron, kemudian berbentuk tempayan, lalu kulit telur berwarna kuning, dalamnya jernih. Nah, cacing ini tuh yang menghasilkan telur yaitu cacing betina itu mencapai 3.000 sampai 10.000 butir telur. Nah, kalau orang terkena cacing ini maka terdiagnosis sebagai penyakit trichuriasis kalau nggak salah ya. Nah, untuk stadium cacing dewasa itu terbagi menjadi 2 jenis kelamin. Ada yang jenis kelamin laki-laki atau perempuan alias jantan dan betina. Nah, jantan sendiri memiliki ukuran 4 cm sedangkan betina yaitu mencapai 5 cm. Kemudian yang ketiga yaitu Strongyloides tercoralis. Nah, ini penyebutan namanya itu memang agak sulit, tapi nggak apa-apa, kita bahas apa sih cacing Strongyloides tercoralis ini. Nah, cacing ini itu terbagi menjadi 2, ada stadium telur sama stadium cacing dewasa. Nah, untuk stadium telur sendiri memiliki karakteristik 30 sampai 40 mikron ukurannya. Lalu cacing ini itu mampu menghasilkan 1.350 sampai 20.000 larva. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu kulitnya tipis dan sesudah dibuahi langsung menetas di dalam usus. Kemudian yang kedua yaitu stadium cacing dewasa. Nah, untuk stadium cacing dewasa sendiri itu ukurannya 2 sampai 20 kali 0,04 mm. Nah, cacing ini dianggap sebagai larva rhabditiform. Artinya apa? Jadi cacing ini tuh keluar bersama fesis, maka dianggap sebagai larva rhabditiform. Kemudian yang kedua yaitu cacing ini juga dianggap sebagai cacing larva filariaform.
filariform ketika sudah berada di luar manusia, artinya berada di tanah, itu dianggap sebagai cacing larva filariform. Kemudian yang keempat yaitu cacing tambang. Nah, cacing tambang ini dibagi menjadi dua, ada dua spesies ya, ada Ancylostoma duodenale sama Necator americanus. Nah, kedua cacing ini memiliki stadium telur sama stadium cacing dewasa. Nah, stadium telur sendiri itu ukuran Necator itu bisa mencapai 64 sampai 76 dikali 36 kali 40 mikron. Nah, untuk ukuran Ancylostoma itu 56 sampai 60 dikali 36 sampai 40 mikron. Nah, bentuk telurnya yaitu bulat lonjong. Lalu yang ketiga relatif tipis dan terdiri dari hialin. Nah, untuk stadium cacing dewasa itu menghasilkan 28.000 telur per hari. Cacing jantan itu ukurannya 0,8 cm, sedangkan cacing betina itu lebih dari 1 cm. Nah, dari kedua spesies itu tadi yang dibedakan yaitu ukurannya itu berbeda-beda seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekian dari video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng pada channel ini supaya channel ini berkembang dan akan menciptakan video-video yang bersifat edukatif, motivator, sama experience. Oke, sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada video berikutnya.